I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Ajeng Lestari, NPM 22210008. Saya dari Prodi Agribisnis jurusan Pertanian. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Fikri Saputra, SPT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Pertanian dengan judul Bertani dengan Teknik Vertikultur. Teman-teman udah tahu belum apa itu vertikultur? Jadi, pengertian vertikultur adalah sistem budidaya pertanian yang dilaksanakan secara vertikal atau bertingkat pada skala indoor maupun outdoor. Umumnya, vertikultur dilakukan menggunakan bangunan atau model wadah tertentu untuk penanaman, tergantung kondisi tempat dan keinginan setiap orang. Sedangkan, pengertian vertikultur menurut Niti Sabto 1993 adalah cara bertani atau bercocok tanam menggunakan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal bertingkat guna memanfaatkan ruang atau lahan terbatas. Saat ini, vertikultur mulai diterapkan di rumah-rumah khususnya para ibu rumah tangga yang hobi bercocok tanam. Manfaat vertikultur. Manfaat vertikultur yang pertama adalah upaya memenuhi kebutuhan pangan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain, di wilayah perkotaan yang umumnya bergantung dengan pasokan dari pedesaan, sehingga dapat menciptakan kemandirian pangan secara mikro dan meningkatkan keterampilan masyarakat kota. Yang kedua, membantu mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari pada tingkat rumah tangga, sekaligus dapat memberikan peluang sebagai penghasilan tambahan untuk keluarga. Yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan sampah, baik sampah organik atau sampah anorganik, karena digunakan sebagai bahan vertikultur. Sampah organik dapat digunakan sebagai media dan pupuk tanaman, sedangkan sampah non-organik dapat digunakan sebagai wadah penanaman. Yang keempat, mewujudkan keselarasan, kesejukan, dan keindahan. Wilayah kota dominan dengan berbagai bangunan dan fasilitas umum, serta padat pemukiman penduduk, sehingga adanya vertikultur dapat meningkatkan nilai estetika daerah perkotaan. Yang kelima, mengkonservasi sumber daya alam berupa tanah, dapat dilakukan dengan mengelola dan menggunakan secara tepat dan bijak, sehingga tanah yang ketersediaannya minimal dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegunaan yang berkelanjutan. Yang keenam, mengkonservasi sumber daya alam berupa air. Tanaman yang ditanam secara vertikultur akan lebih terkontrol secara optimal pasokan air yang dibutuhkan, karena air yang diberikan akan terserap seluruhnya oleh tanaman sampai mencapai titik jenuh di dalam wadah penanaman. Apa aja sih jenis-jenis vertikultur itu? Jenis-jenis vertikultur. Jenis-jenis vertikultur yang pertama yaitu vertikultur vertikal. Vertikultur vertikal biasanya menggunakan penopang yang kokoh dan berbentuk silinder yang dapat berdiri tegak pada lahan. Umumnya, vertikultur jenis ini menggunakan penopang berupa paralon atau kayu yang diberdirikan tegak pada lahan. Kemudian pada sisi penopang tersebut ditambahkan wadah penanaman seperti gelas bekas air mineral. Yang kedua yaitu vertikultur horizontal. Vertikultur horizontal adalah vertikultur yang disusun secara bertingkat seperti rak atau tangga. Wadah penanaman yang digunakan berupa batang pisang, rak yang dikombinasikan dengan karung bekas, kaleng bekas, dan lain-lain. Vertikultur yang selanjutnya yaitu vertikultur gantung. Vertikultur gantung adalah vertikultur yang cara peletakan wadah penanamannya yaitu dengan digantung pada atap bangunan menggunakan tali atau kawat. Wadah penanaman biasanya berupa botol bekas, pot, dan ditanami tanaman hias yang menambah nilai estetika area tersebut. Vertikultur jenis ini sering terlihat di teras-teras rumah perkantoran. Yang terakhir yaitu vertikultur susun. Vertikultur susun hampir mirip dengan jenis vertikultur vertikal. Perbedaannya, vertikultur susun umumnya berupa pot-pot yang disusun secara vertikal tanpa penopang layaknya vertikultur vertikal. Langkah-langkah budidaya teknik vertikultur. Yang pertama yaitu memperhatikan kondisi lahan. Memperhatikan kondisi lahan yang akan digunakan untuk budidaya tanaman seperti luas lahan. Yang kedua, penyiapan wadah media tanam dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Wadah dapat berupa bambu, pipa paralon atau PVC, talang air, pot plastik, kaleng bekas, polybag, plastik kresek, dan lain-lain. Yang ketiga, pembuatan bangunan vertikultur. Yang keempat,
penyiapan media tumbuh tanaman, mencampurkan pupuk organik dengan tanah. Yang kelima, pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, tergantung pada besar tajuk tanaman, kebutuhan sinar matahari, dan wadah yang dipilih sebagai tempat penanaman. Ketiga faktor ini harus diperhitungkan jika dalam satu unit bangunan vertikultur dibudidayakan beberapa jenis tanaman sekaligus. Yang keenam, budidaya tanaman, seperti persemaian, pembibitan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Berikut adalah contoh vertikultur. Tanaman yang dapat ditanam secara vertikultur dapat berupa tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, maupun tanaman biofarmaka. Jadi, apa teman-teman tertarik budidaya tanaman dengan teknik vertikultur ini? Sekian presentasi dari saya. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan sudah sabar untuk menyimak materi. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.